Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Bapak akan menjelaskan materi bab 1 seperti yang sudah Bapak jelaskan sedikit di video sebelumnya, dan di sini akan Bapak jelaskan secara terperinci, yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menghargai perbedaan yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka penghormatan hak asasi manusia. Kemudian nanti kalian diharapkan tanggap dan proaktif terhadap berbagai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian ketiga, kalian bisa menganalisis nilai-nilai Pancasila yang terkait dengan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kemudian kalian bisa menyajikan hasil analisa kalian tentang nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kalau kalian amati gambar ini, mungkin kalian sering melihat kejadian seperti ini ya di jalan raya. Di sini ada perintahnya, kalian amati gambar ini, kemudian berdasarkan gambar tersebut kalian buat 5 pertanyaan yang berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ini kalian kirim di GCR ya. Silahkan kalian amati, kemudian kalian buat 5 pertanyaan ya. Kemudian di sini makna hak warga negara ya. Makna hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara kemarin sudah dijelaskan apa sih yang dimaksud hak. Hak adalah segala sesuatu yang diperoleh warga negara dari pemerintah ya, atau negara gitu ya. Dalam hal ini kaitannya hak warga negara. Kalau hak individu berarti hak yang kalian peroleh atas pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa dan tidak ada yang boleh mengganggu-gugat, termasuk dalam hal ini negara sekalipun ya. Kemudian makna hak dan kewajiban warga negara. Jika menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya ya. Artinya ya, yang melakukan atau yang menuntut hak yaitu adalah orang yang punya hak tersebut ya. Tidak dapat dilakukan oleh pihak lain ya. Jadi kalau hak kamu ya hak kamu ya, tidak bisa diwakilkan kepada orang lain ya. Misalnya hak untuk memilih dalam pemilu tidak bisa diwakilkan kepada orang lain ya. Kemudian apa sih yang dimaksud hak konstitusional ya, atau constitutional right ya, yaitu adalah hak yang dijamin di dalam dan oleh undang-undang ya. Jadi hak kalian dijamin oleh undang-undang. Dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Kemudian jika menurut Profesor Dr. Notonegoro lagi ya, kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan secara terus-menerus oleh pihak manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan ya. Misal kewajiban kalian membayar pajak ya, itu kalian bisa dituntut ya. Walaupun misalnya kalian punya kendaraan bermotor, kemudian tahun ini tidak dibayar pajaknya, besok tidak dibayar pajaknya, nanti pada tahun ketiga ya nanti kalian akan tetap membayar selama 3 tahun ya. Makanya diusahakan jika kalian punya kendaraan, dibayarlah setiap tahun agar tidak memberatkan ya. Kewajiban kalian sebagai warga negara membayar pajak ya. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak berarti kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau kekuasaan yang benar atau sesuatu yang menuntut sesuatu ya. Jadi ini jika didefinisikan hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian jika kewajiban yaitu keharusan atau sesuatu yang harus dilakukan atau segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Nah, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Apa yang dimaksud warga negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Ialah penduduk dari sebuah negara yang berdasarkan keturunan,
tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai anggota warga negara itu. Itu yang dikatakan warga negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian jika digabungkan hak dan kewajiban warga negara berarti kekuasaan yang benar atas sesuatu dan yang harus dilakukan oleh penduduk sebuah negara. Itulah hak dan kewajiban warga negara, ya. Apa sih substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila, ya? Sebagai dasar negara, ideologi bangsa, falsafah negara, serta pandangan hidup bangsa, Pancasila mengandung nilai dasar instrumental dan praksis, dan nilai dasar ini biasanya disebut nilai ideal, ya. Makanya kita kaitkan hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Pancasila, karena Pancasila ideologi bangsa, ya. Kemudian apa nilai yang tergandung dalam masing-masing sila, ya? Sila pertama ya adalah pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, artinya ada pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa satu, ya. Kemudian, nah, mungkin kalian untuk yang muslim sering mengaji, ya. Ini substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila, ya. Jika dilihat dari nilai ketuhanan, yaitu memiliki arti kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan agama, tidak memaksakan atau berlaku diskriminatif antar umat beragama, ya. Artinya saling rukun antar umat beragama, ya. Kemudian apa nilai yang terkandung dalam sila kedua, yaitu kesadaran sikap dan perilaku agar sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Ya, kalau disimpulkan di sila kedua itu artinya memanusiakan manusia, ya. Memperlakukan manusia selayaknya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, ya. Tidak menganiaya, tidak mempersekusi, tidak melakukan tindakan sewenang-wenang, ya. Itu sesuai dengan sila kedua. Kemudian nilai yang terkandung dalam sila ketiga yaitu berarti bahwa adanya hak menikmati berbagai hak asasi tanpa pembatasan dan belenggu. Kemudian adanya hak asasi manusia bergaul atau sama lain dengan semangat persaudaraan, serta pada dasarnya tiap individu ini dilahirkan merdeka serta mempunyai martabat dan hak yang sama dengan yang lain, ya. Sila ketiga itu persatuan Indonesia, ya. Jadi tidak membeda-bedakan, ya. Apapun agama, apapun suku bangsa, apapun warna kulit, ya, apapun jenis kelaminnya, ya, tetap sila ketiga persatuan Indonesia, tidak membeda-bedakan itu, ya. Kemudian dalam sila keempat yaitu sebagai warga negara kita memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat, berkumpul, ikut serta dalam pemerintah, berkewajiban mengedepankan pengambilan keputusan secara musyawarah, ya, karena sila keempat itu lebih dominan untuk kita menyelesaikan segala urusan sesuatunya secara musyawarah. Kemudian sila kelima yaitu kita berhak dilindungi dan mendapatkan jaminan sosial. Nah, artinya kita mendapatkan hak milik, hak pekerjaan, hak perlindungan kesehatan. Nah, dalam masa-masa seperti sekarang ini kita yang paling kita butuhkan adalah hak perlindungan kesehatan, ya. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara menjiwai tiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Artinya, semua peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sumbernya adalah Pancasila. Bertentangan dengan Pancasila, maka peraturan perundang-undangan itu tidak dapat digunakan, ya. Kemudian nilai praksis, ya, nilai praksisnya, ya, yaitu merupakan bentuk konkret dari nilai-nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai praksis ini senantiasa berubah dalam perkembangan sesuai zaman dan perubahan dalam masyarakat. Makanya Pancasila ini dari sejak negara kita berdiri, ya, sampai sekarang Pancasila akan tetap seperti itu bentuknya, ya. Karena Pancasila bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Walaupun ada perubahan-perubahan, amandemen-amandemen, yang di amandemen adalah pasal-pasal dalam undang-undang dasarnya, bukan Pancasilanya. Kemudian, nah, ini kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
ada faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu yang pertama sikap egois dan mementingkan diri sendiri, yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah, yang ketiga tidak toleran. Nah, yang paling mencolok saat ini adalah penyalahgunaan kekuasaan. Banyak orang yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya, padahal itu jelas-jelas melanggar hak orang lain ya. Mungkin kalian pernah dengar ada kasus mengkorupsi dana bantuan sosial untuk masyarakat karena sedang terdampak pandemi COVID ya. Itu perbuatan yang sangat tidak terpuji, melanggar hukum, melanggar sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kemudian hingga saat ini masih banyak perilaku yang dianggap pelanggaran terhadap hak warga negara, yaitu baik yang dilakukan oleh negara maupun oleh warga negara. Nah, tadi sudah saya bahas, misalnya korupsi dan pemberian buruh yang rendah. Akhir-akhir ini sudah rakyat sedang susah, kesehatannya tidak baik, tempat mencari nafkahnya mungkin juga banyak yang bangkrut ya. Sementara bantuan sosialnya banyak yang dikorupsi. Itulah yang terjadi sekarang ini ya. Nah, berikut ini adalah contoh pelanggaran hak yang terjadi di Indonesia. Peristiwa penculikan para aktivis, mungkin kalian sering dengar nih, ada kejadian kerusuhan 98 ya. Kemudian kasus terbunuhnya Marsinah ya, ini seorang pekerja wanita ya. Kemudian terbunuhnya wartawan Udin ya. Kemudian peristiwa Trisakti dan Semanggi, banyak mahasiswa dan aktivis yang hilang di situ. Kasus bom Bali, atau kemarin yang masih hangat ada penyiraman air keras terhadap wartawan yang akan mencari berita. Nah, itu kasus-kasus pelanggaran HAM. Kemudian contoh kasus pelanggaran HAM di lingkungan keluarga, misalnya orang tua memaksakan keinginan kepada anaknya ya, misalnya si anak ingin kuliah di kampus A atau jurusan A, orang tuanya ingin di kampus B dengan jurusan B ya. Nah, sebaiknya hal-hal yang seperti ini antara orang tua dan anak dikomunikasikan. Kemudian orang tua menganiaya anaknya, astagfirullahaladzim ya, mungkin sering kalian dengar ya, ada orang tua menganiaya anaknya hingga meninggal dunia. Kemudian atau yang tiga, anak melawan atau sebaliknya, anak menganiaya orang tuanya, itu juga sering terjadi ya. Atau majikan memperlakukan asisten rumah tangganya sewenang-wenang dan tidak mempedulikan hak-haknya. Nah, ini juga banyak terjadi di lingkungan keluarga ya. Mudah-mudahan kita selalu dijauhkan dari hal-hal yang seperti ini ya. Contoh kasus pelanggaran HAM di sekolah, misalnya ada oknum guru melakukan kekerasan fisik kepada siswanya ya. Mudah-mudahan tidak terjadi di sekolah kita dan sekolah manapun di Indonesia ya. Kemudian ini oknum senior melakukan tindak kekerasan fisik ya, misalnya taruna ya, mungkin kalian pernah dengar ya. Mungkin tujuannya baik ya, tapi caranya mungkin yang salah ya. Nah, itu dilarang dilakukan kekerasan karena melanggar HAM ya. Kemudian yang ketiga, siswa melakukan tawuran dengan teman sekolahnya atau dengan siswa yang lain dari beda sekolah ya. Insya Allah saat ini sudah tidak ada kejadian-kejadian seperti itu ya. Anak lebih fokus untuk melakukan kegiatan hal-hal yang positif ya. Ini kasus pelanggaran warga negara di masyarakat. Yang pertama adalah pertikaian antar kelompok ya, antar geng ya, antar daerah ya. Kemudian penculikan bayi, kemudian minta tebusan ya. Hati-hati ya untuk yang, atau pembunuhan ya. Ya. Kemudian yang keempat, merusak fasilitas umum karena tidak puas dengan keputusan pemerintah. Nah, kalian jika ada sesuatu yang yang tidak sesuai, mungkin kalian merasa ini tidak sesuai dengan keinginan kalian, semua bisa didiskusikan, semua bisa dicari jalan keluarnya, tidak dengan merusak fasilitas umum ya, karena termasuk kasus pelanggaran HAM di masyarakat. Nah, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di dalam masyarakat ini sering ditemukan adanya pengingkaran kewajiban, yaitu melanggar hukum, misalnya dengan tata tertib, misalnya dengan melanggar tata tertib lalu lintas ya. Tidak punya SIM, tidak punya STNK ya, tidak menggunakan helm, atau kemarin yang sedang hangat
ada pemotor ya, mungkin sebutnya ya, orang yang membawa moge ya, kemudian menabrak seseorang hingga meninggal dan kasusnya sedang ditangani oleh kepolisian ya. Hendaknya jika kita berkendara diperhatikan rambu-rambu, diperhatikan sekeliling kita, dan intinya tetap berkonsentrasi dan berdoa ya, supaya hal-hal buruk tidak terjadi kepada kita ya. Kemudian bagaimana penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ya, banyak upaya yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mengatasi hal tersebut ya. Ya, dengan cara meratifikasi itu mensahkan instrumen-instrumen penting PBB tentang hak asasi manusia ya. Kemudian instrumen PBB yaitu sebagai berikut ya, ada konvensi melawan penyiksaan ya. Kemudian ada Kovenan Internasional untuk Hak Politik dan Sipil, ada konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap manusia, ada konvensi internasional penghapusan segala bentuk diskriminasi ras ya. Ada Kovenan Internasional untuk Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, ada konvensi hak-hak anak ya. Ini Indonesia turut serta untuk ikut membuat, mensahkan, meratifikasi instrumen-instrumen PBB yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ya. Untuk di ASEAN ya, dengan keikutsertaan Indonesia dalam ASEAN ya, maka Indonesia memiliki kewajiban menjunjung tinggi HAM di wilayahnya ya. Artinya selain di negara, di wilayah ya, kemudian untuk yang lebih luas lagi di PBB atau bahkan di dunia ya. Kemudian yang poin D, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan cara preventif ya. Apa sih preventif itu? Preventif itu adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pengingkaran kewajiban sebelum pengingkaran kewajiban itu terjadi ya. Artinya preventif itu pencegahan ya, bukan penindakan setelah kejadian terjadi, tapi pencegahan ya. Mungkin kalau di PPKN ya seperti ini ya, mengedukasi ya supaya jangan terjadi. Alangkah baiknya dicegah dulu sebelum terjadi. Untuk yang dilakukan secara represif yaitu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat pengingkaran kewajiban terjadi agar pengingkaran tidak terulang lagi. Nah, ini dilakukan ya jika pelanggaran itu sudah terjadi, misalnya ada aksi demonstrasi kemudian berujung anarkis. Nah, itu tidak bisa dilakukan lagi hal-hal pencegahan sebelum terjadi karena sudah terjadi. Jadi harus dilakukan tindakan atau sikap represif agar kegiatan atau aksi pengingkaran kewajiban tersebut bisa dihentikan dan tidak terulang lagi. Ya, anak-anakku sekalian, mungkin sampai di sini materi yang Bapak paparkan ya. Di slide kedua atau ketiga tadi ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu membuat pertanyaan ya. Silahkan dikerjakan, kemudian kalian kirimkan tugasnya di Google Classroom. Silahkan jika ada tugas-tugas dikerjakan tepat waktu agar tidak menjadi beban untuk kalian juga ya. Tetap patuhi protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tetap semangat, mudah-mudahan pandemi cepat berlalu dan kita cepat tatap muka ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi niat semangat kalian untuk tetap belajar walaupun kita menggunakan daring. Tetap sehat, tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.